posting story dong Kak, biar kelihatan hidup. Kamu kalau mau gagal, pulang. Kalau mau bertahan, ya tunjukin kamu bisa dan harus berhasil. Nah, ternyata si bapak kosannya itu memang gak nerima. Aku gak mau ceritain ini semua ke keluarga aku. Semua benar-benar kita pendam sendiri. Semua orang pernah gagal, lo juga. Tapi cerita lo belum selesai. Ceritain di podcast Pernah Gagal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Di sini bareng aku Vinda. Sekarang kamu lagi dengerin podcast Pernah Gagal. Karena setiap yang pernah gagal pasti punya cara untuk bangkit. Katanya merantau itu bukan soal pindah kota, tapi juga belajar untuk mengambil keputusan sendiri, belajar berdiri di kaki sendiri. Dan sekarang aku lagi bareng perempuan hebat yang memutuskan untuk merantau dari kampung halaman. Sekarang aku lagi bisa bareng Kak Afifah. Halo semua. Kak Afifah, boleh nih pertama kakak kenali diri dulu. Oke, ya. Halo semuanya teman-teman. Nama aku Afifah. Aslinya aku dari Medan, tapi memberanikan diri untuk merantau ke ibu kota negara Indonesia. Ini Kak Afifah. Kak Afifah dari cerita yang kakak udah kirim ke kita. Katanya kan kakak ini merantau ya. Kakak ini berantau dari Medan. Dari Medan ke Jakarta. Itu kalau boleh tahu Kak, kakak merantau dari tahun berapa sih Kak? Tahunnya sih kalau dibilang sekitar 5 tahun yang lalu lah. Kita 5 tahun yang lalu ya. Berarti udah lumayan lama ya Kak berjuang di Jakarta. Iya benar. Boleh gak sih Kak, kakak ceritain gimana perjalanan kakak merantau? Kan merantau itu bukan keputusan yang mudah ya Kak. Gak semua orang juga mau nih buat ngerantau. Benar banget. Nah gimana sih kakak survive di Jakarta? Oke teman-teman semua. Wait. Ya, jadi merantau itu adalah keputusan terbesar yang aku ambil. Kenapa? Karena aku itu anak perempuan. Dan aku punya kakak dan adik laki-laki. Untuk anak perempuan merantau itu nggak mudah dong, pasti. Tapi di situ aku belajar banyak. Kenapa aku harus mutusin merantau? Yang pertama, karena aku dari kecil itu udah nggak di rumah. Oh gitu? Karena aku udah nyantren ya. Oh iya, kamu anak pondok. Bener, jadi aku udah terbiasa dari umur sekitar 11 atau 12 tahun itu udah merantau ya dari rumah, pindah ya ke sekolah. Benar. Nah itu aku udah merantau sekitar 6 tahunan. Oh berarti dari SMP, SMA ya? Iya, SMP sampai SMA itu aku udah merantau. Nah setelah SMA aku tuh di situ berpikir, kok aku pulang lagi sih ke rumah? Harusnya aku bisa lebih jauh lagi dong merantaunya. Nah jadi aku juga mutusin ke Jakarta karena memang aku tuh belum pernah ke Jakarta sebelumnya. Sama sekali? Belum pernah. Jadi dari kecil tuh aku selalu iri sama teman-teman aku yang selalu punya cerita, ke Jakarta itu loh enak, ke Jakarta itu loh ibu kota negara, ke Jakarta itu gini. Aku cuman bisa ngebayangin dan mimpi aja, mimpi doang gimana caranya bisa ke Jakarta. Sampai akhirnya tamat sekolah, pikir pokoknya aku harus bisa ke Jakarta. Gak dikasih dong pastinya, nggak dikasih izin dan tiba-tiba mau ke Jakarta gitu, nggak mungkin dikasih. Tapi aku di situ berusaha buktiin, make sure ke orang tua, terutama ibu ya, harus bisa ngeyakinin kalau aku itu bisa dipercaya. Awalnya aku itu ngikutin suatu lembaga tahfiz Quran di Jakarta. Nah ketika ngikut itu, karena lokasinya di Jakarta, aku udah gak mikir 2 kali, langsung gas, pokoknya bismillah harus ngambil ini momennya. Berbicara ngomong baik-baik sama orang tua ya kan, ngomong pelan-pelan, ngeyakinin bahwasanya aku bisa. Sampai akhirnya di approve ya kan. Pertama kali aku nyampe sini itu rasanya kayak freedom gitu ya, bebas gitu. Wow, aku nyampe loh di Jakarta gitu ya. Happy banget rasanya bisa nyampe sini, walaupun aku nggak tahu gimana perjuangan ke depannya. Tapi langkah pertama kayaknya udah berhasil. Nyampe sini sampai akhirnya aku lanjut. Setelah selesai dari kegiatan tahfiz, aku nggak mau lagi dong pulang. Oh jadi lanjut? Pulang dulu pasti. Pulang dulu dan harus make sure lagi ke orang tua, ngeyakinin lagi biar bisa balik lagi nih ngapain gitu. Nggak mungkin kan. Udah rasa jatuh cinta sama Jakarta. Udah kayaknya udah harus move kemari nih. Nggak mau lah back to Medan again gitu kan. Udahlah.
ngapain lagi ya? Aku harus punya alasan yang clear, yakinin ke orang tua. Sebelumnya aku belum kuliah, tapi akhirnya aku mutusin untuk kuliah di sini. Di Jakarta. Iya, aku ambil kuliah yang online. Karena apa? Karena di sini orang tua aku tuh ngasih challenge ke aku. Kamu boleh merantau ke Jakarta, tapi ya udah, kamu by yourself gitu. Kamu harus bisa mandiri, kamu harus bisa yakinin diri kamu sendiri. Bahwasanya nggak selalu semuanya tuh orang tua. Berarti aku tahu dong, intinya di sini aku harus bisa responsible myself gitu ya. Jadi di sini aku nggak cuma kuliah doang. Jadi apapun kita kerjakan, kurang keras ya. Apapun kita kerjakan, apapun aku kerjakan, supaya bisa bertahan di kota ini. Jadi nggak cuma kuliah doang, tapi harus bisa ya Bertahan punya hidup, income ya. ya dong, ya bisa bertahan hidup. Jadi maaf Kak, motong, orang tua nggak ngasih bekal atau ngasih bekal tapi ya semampunya secukupnya aja, aja. ya secukupnya aja. Kalau Jadi, misalnya mau lebih ya kamu harus cari sendiri ya. Itu justru yang susah Kak di perantauan. Benar, itu challenge-nya. Nah terus apa, Kakak kan pasti ngalamin banyak kesusahan kan. Di sini Kakak sendiri. Nah itu dia. Iya. Ya dari apa yang aku alamin, ya aku bersyukurnya aku punya kakak sepupu ya yang dari awal itu udah nge-backup aku. Dan gak cuma aku ternyata yang merantau. Akhirnya adik aku pun ikutan kemari. Tapi ada nyusul ya selang beberapa waktu. Selang udah setahun lebih atau gitu. 2 tahun. Sekiranya kami di sini sudah lebih baik lah ya. Baru adik aku kemari. Gitu. Berarti kuliahnya sambil apa ya, kelas karyawan ya bisa dibilang ya? Iya bisa dibilang gitu, kuliah kelas karyawan. Sambil kerja ya. Sambil jualan. Oh, Kak. sambil jualan. Ya, kamu jualan kan. Bener. Kamu jualan ayam geprek, ini menarik nih Kak. Gimana sih Kak buat Kakak bertahan bisa jualan ayam geprek? Kan banyak yang jual, pasti kan pesaingnya juga banyak ya. Terus kamu gimana sih promosinya? Terus apakah kamu buka kedai, outlet, atau kamu by order via WA aja gitu? Oke. Pertamanya karena memang nggak bisa masak. Oh iya, Terus kita berdua nggak ada yang bisa masak ya. Kita bukan anak yang memang punya basic masak, enggak. Kita benar-benar belajar mandiri. Ya udah searching aja ya dari sosmed, YouTube dan segala macamnya tentang menu-menu yang mau kita masak. Pelan-pelan dari yang nggak bisa masak sampai akhirnya bukan dibilang bisa masak juga ya, tapi setidaknya bisa diterima. Masakannya itu bisa diterima dan ada customernya yang beli. Enak dong berarti. terus ya karena ada customer yang beli, terus kita jadi appreciate untuk belajar lagi. Oh ya ternyata menunya ayam geprek ini diterima ya di kalangan lingkungan kita gitu. Ayam penyet ini diterima gitu. Jadi kita yuk improve lagi, tambah sambal dan yang lainnya. Gitu. Itu berarti ordernya di lingkungan sekitar ya? Iya, karena pakai aplikasi yang GoFood. Oh gitu. GrabFood. Oh gitu. Ini menarik nih Kak. Itu kan pasti nggak langsung rame ya. Benar, nggak itu langsung rame. Kamu berapa lama sih Kak biar biar gong nih rame gitu pesanan kamu? Perjalanannya. Bisa dibilang bukan gong ramenya ya, tapi mungkin lebih baik ya. Iya, ada penjualan itu di hampir 1 tahun. Hampir 1 tahun. Benar. Karena kita pindah-pindah dulu Kak tempatnya. Gitu. Terus tapi tetap berarti hanya itu ya kayak memperbaharui alamat aja ya. Alamat, kemudian kita dari awal kan udah apply tuh kan untuk ngajuin ke aplikasi dan di approve. Ya udah berjalan gitu aja. Berjalan gitu aja, tapi ya sabarnya panjang. Itu yang sebenarnya yang bikin perjalanan perjalanan kesabaran itu ya. Karena kan kita harus pindah-pindah Kak. Nggak cuman dari tadinya belum fokus di online aja. Kita mau buka nih toko keluar. Kita pengen improve dong, pengen lebih ya gitu, mau keluar. Nah tiba-tiba ada di satu waktu kita udah prepare semuanya. Kakak aku bilang, udah kita putusin buka di tempat tinggal kita aja ya. Oke. Bismillah kita start istiqomah untuk buka aplikasi dari rumah. Ya alhamdulillah ternyata Allah yang kasih rezekinya. Iya benar sih Kak. Ini sih Kak buat motivasi juga ya buat orang-orang, apalagi aku juga pebisnis juga ya. Aku dengar cerita Kakak 1 tahun, aku aja kayaknya 1 minggu nggak ada pelanggan tuh kayak aduh gimana nih, apa aku salah ya. Kata Kakak kan pernah diusir ya dari kosan, itu gimana sih ceritanya? Aku agak nyes ya dengernya sebagai yang pernah ngekos, kayak kok
bisa sampai diusir Kak? Gimana ceritanya? Oke. Mungkin kalau nginget lagi lucu, sedih, Sedih ya. tapi ketawa ya. Iya. Kayaknya kok bisa gitu ya Iya, sampai maksudnya ngalamin gitu. Ya aku berpikir kan mungkin apakah sebelumnya sudah memberi toleransi atau memang pemiliknya no toleransi sama sekali? Nggak toleransi ya. Kayaknya nggak toleransi sama sekali ya. Ya sebenarnya gini ya Kak. Mungkin ada di satu waktu yang mana kita memang sebenarnya kalau dibilang telat kita nggak bayar telat. Iya. Nggak ada kita nunggak sampai berapa bulan kayak yang orang-orang cerita gitu, enggak. Iya, Alhamdulillah kita nggak nunggak. Cuman ada di 1 bulan itu memang kondisi kami yang memang agak berat untuk kami jalanin. Iya. Jadi kami sebenarnya bukan telat. Cuma kita bayarnya tuh bertahap. Oh iya. Kita bayarnya tuh bertahap. Iya. Yang mungkin tadinya misalnya kita dibayar di awal bulan langsung jebret sekian nominalnya, ini kita cicil. Oh iya, paham. Nah ternyata si bapak kosannya itu memang nggak nerima, tapi nggak langsung marah-marah, cuman bahasa kasarnya diusir secara halus gitu. Jadi ya sedih banget. Ya Allah. Ya tapi pas keluar ya, memang karena memang udah jalannya keluar dari tempat itu ke tempat yang baru, ke rumah yang baru, ya alhamdulillah lega aja sih. Mungkin Allah ngasih jalan di situ ya Kak. Bener. Dijauhkan dari lingkungan yang mungkin kurang baik. Akhirnya Bener dipindahkan ke lingkungan yang lebih baik. Bener. Nah Kak, kan selama Kakak jualan ayam geprek itu hampir 1 tahun ya Kak. Jualannya lebih. Oh lebih dari 1 tahun. Itu 1 tahun tuh proses untuk itunya. bisa ibaratnya punya mulai punya pelanggan, ada hasilnya yang kelihatan itu di 1 tahun. Nah, katanya itu kan Kakak selama perjalanan jualan itu tetap ada aja masa pasang surutnya. Itu apa aja sih Kak susahnya, struggle-nya buat jualan ini? Oke. Struggle-nya itu paling utama ya karena kita kan online. Iya. Kita nggak tahu market kita itu siapa, pembeli kita itu bentukannya, kerjanya apa, kita itu nggak tahu sama sekali. Kita cuma taunya buka aplikasi, ya udah ada yang beli gitu kan. Nah, paling utamanya itu ya keluhannya itu kadang ada di satu momen yang kita memang sekali ada pelanggan di hari itu ada terus. Ada terus ya. Besoknya itu kadang bisa sampai malam seharian kita nungguin itu nggak ada. Itu pasti ada rasa worry, panik. Nah, kita juga berusaha untuk pakai strategi marketing ya, ads dan lain-lain. Gitu, itu udah coba juga, tapi memang fokusnya ke online ya, karena memang kita nggak nyediain tempat. Nah, dan itu ternyata pindah-pindah, coba yang lain, sampai akhirnya ada di fase yang kayaknya kita memang udah harus move deh. Maksudnya harus add, move atau tinggalin. Iya. Gitu. Jadi ada di suatu waktu yang memang kayaknya benar-benar untuk kehidupan itu nggak mumpunin, ya kurang banget mumpunin, jadi harus ekspansi ke yang lain. Itu maksudnya jualannya atau tempat tinggal? Jualannya. Kalau tinggal masih tetap di situ. Gitu. Jadi itu udah stop ya? Sebenarnya kalau untuk stop di online-nya iya, cuman kalau untuk sekarang kita terima yang open PO aja, yang PO lebih aja. ke partai yang lebih banyak lah. Oh gitu kan. Alhamdulillah, Masya Allah banget Kak. Kirain ya udah ada jeda, ternyata alhamdulillahnya ke partai-partai yang lebih besar ya. Kesini-sini sih itu Kak, ya kesini-sini, tapi nggak apa-apa lah. Berkembang gitu. lah, Kak, alhamdulillah itu. Ya alhamdulillah aja Kak, banyak bener-bener. bersyukur Iya, gitu ya. Kak, tadi kan Kakak katanya dalam sehari itu ada ya pernah nggak ada pesanan. Itu gimana sih Kak cara nguatin diri kamu? Aku pengen banget belajar gimana cara menguatkan diri, karena aku pribadi kadang suka itu ngerasa worry, ngerasa panik. Karena nggak semua orang punya itu. Menurut aku Bener-bener. itu gimana? Paling kalau kita tuh ya, karena kan berdua sama kakak gitu kan. Kalau adik kan nggak terlalu ikut campur di bidang, cuman bantu aja. Bantu aja, Karena kan jadi- saat itu dia masih sekolah. Loh, jadi sekolah Di pindah? sini, iya, adik aku tuh sekolahnya di sini. Jadi ibaratnya kita yang take responsible-nya. Kalian Mereka nekat ini bener modal nekat kalau menurut aku. modal nekat. Aku pikir adik kamu udah lulus akhirnya ikut merantau ke sini untuk berjuang enggak. bersama, ternyata perjuangan Aku baru nyampe, aku masih kuliah, dianya kesini sekolah SMA. ya ampun. Jadi ya aku hitungannya sama kakak udah kayak kita ibu. Iya bener masuk adik ya. Nah iya. Gimana tuh Kak? Gimana sih cara Kakak menguatkan diri, menguatkan pikiran Kakak? Sabar ya, kuatin sabar. Dan
punya positive vibes aja untuk diri sendiri. Menarik. Menurut aku vibes itu nggak bisa dibeli. Terus vibes itu nggak semua orang punya vibes yang sama gitu. Gimana cara membangun positive vibes, karena mungkin buat orang-orang yang lagi mengalami masa-masa sulit kan pasti bawaannya murung, terus overthinking. Benar. Kamu masih pernah kan overthinking? Pasti. Nah itu gimana Kak cara membangkitkan vibes biar kita lebih positif? Oke. Nah, pasti gini ya, dalam hidup kita itu pasti punya masa yang paling down. Iya, betul. Nggak mesti paling down juga, drop dikit aja udah ngerasa Iya. paling down. Iya bener lagi, apalagi Gen Z kayak aku. Iya. Kayak overthinking dikit bawanya kayak hidup aku gak berguna. Udah kayak nggak punya kesempatan lagi gitu Bener, rasanya ya. bener. Ya, oke. Kalau menurut aku ya pribadi, misalnya kalian mau galau, mau menikmati momen kegalauan ini, atau kita mau santai dulu, mau relax dulu, oke, take your time. Ya, jalanin aja dulu. Kalau mau rebahan dulu, mau tiduran dulu, atau mau merenung dulu seharian, mau berapa lama silahkan ambil waktunya. Setelah itu baru pikirin lagi, diatur lagi, goalsnya apa. Otomatis kita namanya punya kehidupan, punya hidup, punya goals. Nah dari goalsnya itu pelan-pelan kita atur lagi, kita tata rapi untuk tujuan kita ke depannya. Biar punya positive vibes kan. Betul. Nah nih Kak, aku mau tanya nih ke kakak kan mungkin perjalanan hidupnya udah lebih banyak dari aku ya Kak. Enggak juga sih. Aku merasa gitu ya Kak. Terus gimana sih Kak? Kakak pernah nggak ada di fase benar-benar apa yang kita bisa sebut depresi mungkin? Pernah nggak di fase itu? Terus ada nggak sih Kakak kepikiran kayak aku salah ya nggak ya menjalani semua ini? Keputusan aku nih salah nggak ya untuk merantau? Pernah nggak sih ada di fase itu Kak? Oke. Kalau keputusannya misalnya untuk merantaunya enggak, aku enggak salah ngambil keputusan itu karena itu murni dari hati, niat dan keinginan aku. Cuman mungkin hal-hal yang aku jalanin di sini, hal-hal yang aku jalanin di sini karena kan semua atas keputusan aku, keputusan kakak, keputusan kita bareng-bareng. Jadi saat yang kita jalanin ini mungkin ada hasilnya, kita happy, bersyukur, luar biasa senangnya. Tapi pas yang mungkin yang kita jalanin ini nggak sesuai ekspektasi, betul. Nah itu baru kayaknya mikir penyesalan, ya kan? Kita mikirnya pasti kayak harusnya kalau nggak ngelakuin ini kayaknya nggak begini begini. Iya, bener ya kan? Relate banget lagi. Iya, aku juga ngerasa gitu. Nah terus gimana sih Kak? Aku pengen belajar jadi dari kakak. Kalau lagi bener ya, kalau lagi nggak sesuai ekspektasi, pasti kan kita ngerasa kayak harusnya aku nggak gini nih dari awal, harusnya kita. Tapi kan itu hal yang sudah terjadi ya Kak. Ya kan? Terus gimana sih? Gimana pola pikir kakak biar kakak tuh oke, gue harus tetap maju, gue harus tetap bergerak maju, jangan sampai gue nyerah, jangan sampai gue pulang. Gimana sih kakak nguatin diri kakak tuh? Ya itu memangnya nggak mudah. Karena aku udah tanamin sama diri aku dan kakak aku juga selalu ngingetin ke aku. Kamu kalau mau gagal, pulang. Kalau mau bertahan, ya tunjukin kamu bisa dan harus berhasil. Ya. Terus itu aku mikirnya iya. Apapun yang terjadi, aku harus tetap berusaha. Apapun itu. Ya walaupun dari kegagalan yang paling fatal, mungkin tipe di down yang udah paling mendalam, paling mendasar, itu benar-benar kayak harus break dulu. Aku ngurangin untuk komunikasi sama orang. Oh, menarik diri ya Kak. Menarik diri dari peradaban. Oh benar-benar berarti off sosmed, bener-bener nggak off juga. Maksudnya off itu enggak, tetap. Tapi nggak yang nggak balas orang aja gitu ya. Lebih ini Kak, aku nggak mau update. Oh iya. Aku nggak mau update. Mau story, mau postingan, mau apapun enggak. Buka sosmed tetap. Aku bukan orang yang puasa sosmed. Karena kakak konten kreator. Bukan orang yang puasa sosmed, tapi aku nggak update story. Sampai pernah loh Kak, ada 2 orang yang bilang gini ke aku. Berapa bulan yang lalu, aku emang lagi kurang baik lah ya. Terus aku bener-bener off semuanya. Maksudnya aku nggak pernah pasang story apapun, nggak pernah posting. Sampai akhirnya ada yang hubungin aku. Kak, kamu baik-baik aja? Iya, I'm okay, great, nggak ada masalah. Posting story dong Kak, biar kelihatan hidup. Aku di situ langsung mikir, jangan jadi orang itu berpikir kalau orang posting story itu kelihatan ini orang hidup di dunia. Kayak gitu. Itu aku baru dapat satu ilmu pengetahuan, maksudnya pemikiran orang gitu ya, tentang ternyata kita ini hidup di sosial media, orang yang berkecimpung di sosial media harus punya updatean, minimal seminggu sekali atau mungkin 2 hari sekali, karena ini aku berbulan-bulan gak pernah update, langsung dicari. Aku hampir 2 tahun gak update IG. Ya teman-teman aku udah ngira aku gak tahu kemana. Nah nih Kak,
Instagram. Emang nggak boleh? Sosial media ya harusnya ya. Oh iya iya. Nih Kak, sekarang kan di zaman yang udah apa-apa sosmed, orang Benar. apa-apa sih kita lihat apa ya? Ngupload semua kehidupan enak Iya. di sosmed. Flexing ya. Flexing ya bahasanya. Kakak pernah gak sih Kak ke-trigger karena postingan orang? Apalagi kan pertama Kakak merantau jauh dari orang tua, Kakak harus survive, Kakak harus Benar. cari tambahan sendiri. Pasti kalau ngeliat orang kayak ini orang kok kayaknya hidupnya enak banget ya. Benar. Oh ini orang bisa ya jalan-jalan. Ada gak sih ke-trigger gitu sama postingan-postingan orang? Pasti Iya. ada dong. Ketika kita ngelihat postingan orang, kita langsung compare kan sama diri Iya, kita kan. Pasti bener. kok dia udah kemana-mana, aku masih gini-gini Iya. aja. Iya. Kok dia udah gitu-gitu ya Iya. gitu. Pastilah ada. Cuman yang aku ingat satu, setiap aku mau compare hidup sama orang, aku langsung back to myself gini. Apa yang udah dia jalanin di belakang ini yang gak pernah dia posting? Oh iya, bener banget. Karena kadang kita cuman ngelihat satu sisi aja ya. Bener Maksudnya, pastinya. oh, kamu enak banget ya. Kamu kayak hidupnya bergelimang harta. Padahal Bener. kita nggak tahu gimana perjuangan Iya. mereka untuk dapetin hal itu ya. Bener-bener. Benar-benar. Nih Kak, aku kemarin baca ya Kak. Katanya Kakak pernah di PHP-in. PHP-in jualan pas jualan ya. Oh, Kakak pernah di PHP-in pelanggan. Terus katanya banyak juga orang-orang yang mungkin jahat dan iri. Itu gimana sih Kak? Boleh nggak diceritain? oke. Jadi mau percaya nggak percaya, Iya. memang ada hal-hal yang memang di luar pemikiran kita, Iya. di luar logika kita sebagai manusia. Mm-mm. Oke, di luar logika kita sebagai manusia ini ya. Mm-mm. Jadi waktu kita jualan itu, Mm-mm. kita kan niatnya lurus aja. Iya. Memang kita mau jualan, ada Mm-mm. pelanggan, ya Iya. udah kita jualin Iya, gitu. iya benar. Nah, tapi ternyata memang ada yang PHP-in kayak mau pesan, akhirnya nggak jadi. Itu orang deket Kak. Enggak sih, dari aplikasi. Oh. Kadang kan ada yang main cancel gitu aja. Oh iya. Oh, emang kalau main cancel gitu jatuhnya emang bisa ya Kak kalau udah diambil terus di cancel gitu? Bisa ya? Mungkin hari itu error atau gimana ya. Mm-mm. Pernah kejadian sih, pernah yang Mm-mm. kita alamin. Iya. Cuman qadarullahnya itu ada langsung yang order lagi Oh, gitu ya. Jadi kita nggak langsung nanggung itu semua. Ya alhamdulillahnya saat itu gitu. Itu mungkin di posisi kalau untuk pelanggan ya, Iya. misalnya makanannya atau Mm-mm. jualannya. Tapi ini ada satu hal yang memang kayak di luar nulur ya, Apa nih? Kenapa nih? yang seperti bau-bau magic-magic gitu. Seru. Wah, seru ini. Gimana Kak? Bener-bener itu Kak, karena kita yang ngalamin langsung. Iya. Percaya nggak percaya, mau jadi percaya. Gimana Kak? Jujur aku kurang percaya. Tapi aku dengar nih cerita Kakak karena ada ininya, langsung buktinya. Ngelihat langsung di mata, dengan mata kepala sendiri tuh Iya. ngelihat buktinya. Gimana tuh Kak? Pernah waktu itu kita ekspansinya, kita buka toko di luar. Oh, ini ayam udah buka toko Iya, nih. kita buka Oh, toko, iya. kita nekatin sewa ruko di luar, terus berjalanlah sekitar waktu itu sempat pulang kampung dulu, baru lanjut lagi ya. Ini Iya. baru mulai lagi. Heeh. Jadi tuh drastisnya tuh bener-bener gini. Tiba-tiba langsung turun Dari ya? Senin kita buka itu mulai dari Senin. Iya. Sini ada yang beli. Mm-mm. Hari Selasa berkurang, Mm-mm. hari Rabu berkurang, Kamis sampai Minggu sampai nggak ada sama sekali. Karena biasa nggak pernah sampai kayak Nggak gitu. pernah kayak gitu. Ini kok langsung kayak gini loh, grafiknya tuh langsung Iya. turun gitu. Kok bisa? Kita Mm. langsung kayak ngecek semua kualitas apa-apa, ini nggak ada masalah. Mm-mm. Sampai akhirnya kita coba masak lagi, Masak lagi. ya. Kita coba masak lagi, terus dengan semua peralatan dan yang ada, terus baru sekitar 2 jam atau 3 jam kita masak. Itu hal-hal yang di luar dulu terjadi. Basi. Basi. Nah. Ini kebanyakan. Aku juga percaya nggak percaya. Cuman kebanyakan orang yang ngalamin. Ya begitu. Basi. Entah belatungan gitu. Nah iya bener, ngalamin itu. Astagfirullahaladzim. Gimana ceritanya? Gak tahu Kak, itu padahal alat-alat semuanya bersih, Iya. nggak pernah ada bekas-bekas. Kita berusaha untuk menjaga kebersihan ya, Iya. cuci piring apa-apa. Barang yang udah kita taruh di rak-rakan gitu ya, atau dari di lemari, pas mau dibuka, blender lah, yang khususnya Iya. blender, itu udah ada dalamnya, Padahal harusnya bersih. bersih. Itu bukan blender kotor. Tapi Tapi nggak make sense. iya benar-benar. Kamu ada nggak sih sebenarnya sempat kepikiran kayak positif dulu? Oh mungkin memang lagi sepi aja. Sempat nggak kepikiran gitu? Iya. Sampai sebelum Sampainya, kejadian itu. iya. Pas yang penjualan menurun itu kita positive thinking aja. Mungkin memang belum, mungkin Iya. besoknya, mungkin gitu. Kejadian di luar nulurnya pas masakan itu sama alat-alat yang kok udah ada isinya gitu. Kamu Dan nge-feeling gak sih kayak
kayaknya nggak beres nih gitu. Kamu nge-feeling gitu nggak? Pas itu belum ada feeling, belum ada. tapi udah kejadian nyata, Iya. ada buktinya depan mata yang bener-bener bukan aku doang yang ngeliat. Mungkin Kakak kalau sepupu itu apa ngeliat bareng. kita memang bareng berdua ngerjain, dia juga ngeliat yang sama. Mungkin kan ada orang yang mungkin cuma aku doang yang diliatin, partnernya enggak, bener. temannya enggak. Ini kita sama-sama ngeliat gitu. Sampai ada yang bilang, toko kamu digini ini. Iya benar. Ya udah deh, kita tutup aja, pulang ke rumah. Jadi ada fase di mana akhirnya tokonya tutup Kak. Gara-gara itu Kak. Iya. Sedih sih, jujur sedih. Udah. Kayak sayang banget. Tapi kamu ada nggak seperti kan setahu aku ya, kalau kayak gitu kan mungkin ditaruh atas semacam buku ya Kak ya. Nggak tahu sih Kak, kami Iya, nggak tahu Oh itu. bener-bener nggak tahu. Nggak tahu. Jadi kayak udah kejadian itu, ya udah deh kita Iya udahan malas aja. Karena males nyari taunya, nanti kita malah Iya. overthinking, Iya, malah mikir bener yang sih, enggak, bener. terus malah kita jadi punya dendam sama Iya. orang-orang yang nggak kita sangka-sangka. Aku yang denger dendam ini Kak. Aku yang denger sakit hati. Jahat banget. Iya, kita nggak tahu Kak, orang yang misalnya orang-orang yang kita curigai pun kita nggak tahu. Iya benar, daripada kita suzon ya. Nah, benar. Jadi baiklah ya udah kayak ya sudahlah, kita ikhlaskan saja. Ya, gimana lah Kak. Iya. Kadang kita tuh mikir hal yang berat untuk kita jalanin, tapi nggak mau kita tetap harus berusaha. Iya. Gitu. Kadang untuk menceritakan hal yang sedih, kadang itu mungkin kita nggak sanggup ya kan, karena mungkin keinget lagi dan segala macamnya, gitu. Musik kurang keras ya. Nah, terus Tapi yang kita percaya dari kesedihan, ya, kok sedih bang, kurang sedih apalagi kami ya, selalu nangis bareng berdua sama kakak, nggak ada yang tahu, kita doang yang tahu. Perjuangan yang kita lakukan ya benar-benar kita berdua yang tahu. Karena apa? Aku nggak mau ceritain ini semua ke keluarga aku, semua benar-benar kita pendam sendiri, gitu. ya Kak, terus kan bukannya kalau misalnya kita nggak cerita ke orang tua, harusnya kan orang tua jadi sandaran ya buat kita ya. Kamu nggak makin berat Kak, karena kamu harus mendem nih. Orang tua kan pasti tanya, oh anakku baik-baik saja di perantauan, padahal di perantauan kamu nangis-nangis, kamu menjalani hal-hal yang berat, hari-hari yang berat gitu. Oke, iya pasti. Ya, untuk aku pribadi sedih banget gitu. Sedihnya tuh bener-bener nggak bisa lagi diekspresikan. Bahkan untuk mengingatnya lagi, kayak nggak sanggup memutar memori kesedihan. Cuman aku itu ingat satu. Ketika aku merantau, itu keinginan aku, kemauan aku, dan tanggung jawab aku. Jangan sampai kita yang nggak bisa ngebantu orang tua, malah ngebebanin mereka dengan ngasih kabar yang nggak baik. Yang ada orang tua kita makin stres. Kenapa? Bingung nih, nggak bisa bantu anaknya, nggak bisa kasih sesuatu yang lebih buat dia, tapi kepikiran tentang masalah-masalah kita, ya kan? Jadi lebih baik kita hold semuanya. Tapi bukan berarti aku nggak cerita loh Kak. Sebenarnya kesini-sini aja sih. Dulu-dulu awal itu aku sebenarnya ceritain masalah-masalah aku. Tapi setelah udah berjalan, Iya, jadi sekarang kondisi kamu sudah baik, kamu baru cerita, "Ya loh, Bu, aku dulu begini gitu. Jadi walaupun mereka yang denger emosi, ya ibu aku denger emosi kok gini, kan udah lewat. Iya. Aku udah bisa senyum ceritakannya. Kalau saat itu kejadian aku harus cerita sampai nangis gini. Yang ada udah pulang. Pulang aja. Gak ada kamu merantau lagi pulang. Pulang aja. Udah jangan. Oke Kak, menurut kakak nih Kak, dari perjalanan kakak selama ini mengalami naik turun ya Kak, pernah mengalami gagal juga, apalagi tadi ada cerita hal-hal di luar Nurul ya, itu aku shock banget sih. Itu menurut kakak apa sih Kak arti dari kegagalan? Gagal itu kunci utama keberhasilan. Kenapa? Karena dari kegagalan kita banyak belajar arti kehidupan yang kita jalanin. Hidup itu cuma sekali, jadi hiduplah yang lebih berarti, membuat sesuatu yang lebih positif untuk menghargai diri sendiri. Tuh, keren Kak Afifah, keren banget. Kak, aku kan stalking IG kakak nih. Wah, aku jadi malu ada yang stalking. Kakak nih mulai mencoba jadi konten kreator ya Kak. Kakak kalau boleh tahu jadi konten kreator dari tahun berapa? Sebenarnya sih udah dari 2000 berapa ya?
awal-awal kuliah sih itu ya 2021 apa 2022. Udah lama ya Kak. Nah, nah itu mencoba, tapi memang sih kita tuh coba-coba gini loh, bukan kayak satu konsisten di satu niche gitu, enggak. Iya, Aku dari sini pernah staycation, Iya. pernah ke makanan, terus karena aku ngaji gitu Iya. kan, terus aku coba untuk buat kayak semacam konten motivasi gitu. Sebenarnya itu semuanya untuk reminder diri Iya, sendiri, benar-benar. kayak gitu. Jadi sampai ya sekarang semuanya jadi pengen dijalanin gitu pelan-pelan karena udah tahu nih, udah pernah jalanin ini gitu. Jadi kamu ya. tahu ya, aku kayaknya maunya kesini nih gitu. Benar. Tapi kamu berarti lebih ke itu ya, kayak apa, motivasi ya gitu, motivasi pasti itu karena memang mungkin aku dari backgroundnya pesantren, Iya, benar. ya terus aku juga mungkin ya udah bisa berbicara walaupun Iya. sedikit demi sedikit, Iya. ya terus ya udah kayaknya aku jalanin aja gitu, setidaknya itu ada kebaikannya Kak. Iya, benar. Karena aku mikirnya ada Benar. amal jariahnya ya, Iya, kalau kita bisa betul. nyampain kebenaran, kebaikan, nanti orang yang mendengarkan, mendoakan, kita Iya. jadi dapat pahalanya. Iya, benar-benar. Aku lihat kamu tahun lalu itu ke Mekah ya. Oh, Masya Allah. Masya Allah, Mbak. Itu umroh Kak. Alhamdulillah. Umroh. Itu Ya. hasil dari itu kamu sendiri tabungan. Tabungan iya pasti, kemudian ya rezeki lah Kak, nggak disangka-sangka. Bener-bener Kak. Bener ya Kak, katanya kalau misalnya memang Allah sudah memanggil pasti ada aja jalannya. Bener jalannya. Itu kamu itu nggak sih Kak, apa kan katanya ada aja rezeki ya. Itu kamu menyangka-nyangka nggak sih? Enggak. Itu gimana sih perjalanan kamu bisa sampai ke rumah Allah gitu Kak? Oh ya, Masya Allah jadi spill ya lagi ya perjalanan Baitullah ya. Karena aku amazed banget loh, kayak wah kakak ini baru tahun lalu loh ternyata umroh. Itu planning doang nih, Iya, kita berdua nih, aku sama kakak nih. Di akhir 2024 Oh iya. kita dah mau deh umroh. Ngelihat teman, kok dia kok mau umroh ya gitu. Terus aku kepoin dong, kamu beneran ini kamu mau umroh? Kira-kira lah gitu ya, kita mau tahu gitu kan kisarannya berapa. Terus qadarullah-nya memang aku dikenalin sama owner travelnya. Oh iya. Nah, qadarullah beliau tuh juga sama-sama orang Medan juga. Jadi ya Nek, langsung. iya, terus Satu kampung gitu ya. Itu kayak nggak disangka-sangka. Iya, Itu bener-bener iya, nggak bener. disangka-sangka Iya, Kak. bener. Jadi kita planning niat, terus beliau mau ketemu sama kita, ya kita ngobrol, ya kita jujur aja ya, nggak mungkin Iya. kita untuk segitu banyaknya Iya. kayak gitu kan. Ya udah dia motivasiin kita, ngingetin kita kalau udah niat ke Baitullah DP dulu ya kan, atau gimana pun caranya itu pasti ada jalan. Kita yakin aja di situ. Iya, Katanya bener. pasti itu dimudahkan yang penting kita udah niat. Ya udah. Alhamdulillah sampai akhirnya ternyata rezekinya kita pergi bareng. Aku sama teman aku yang mau umroh tadi, Iya. terus sama keluarganya owner. Jadi kita benar-benar bareng-bareng. keluarga. Seru banget. Jadi justru si ownernya jadi dapat apa ya namanya? Tour guide gratis ya? Tour guide gratis sih. Kamu tetap bayar ya? Enggak juga. Pokoknya jadi ini kita maksudnya private ya jatuhnya. Oh iya benar-benar Karena private umroh ya. barengan sama keluarga owner, jadi rame-rame. Iya. Terus sama teman, ya orang-orang yang kita kenal lah. Yang nggak kita kenal tuh paling cuman dikit banget. Malah bener-bener jadi keluarga Oh di gitu. situ. Terus itu sekalian jalan-jalan ke Turki juga. Benar. Oh jadi umroh plus plus Turki. Turki. Oh. Iya. Kak, boleh nggak sih di spill nama IG travelnya siapa tahu kan? Sosial media. boleh. Nggak boleh bun. Promosiin itu ya? Oh ya udah, oke nggak apa-apa ya Kak. Oke. Apa lagi? Gak apa-apa, justru kan di ending. Apalagi ya yang mau aku tanyain ya Kak. Sebenarnya banyak banget sih Kak. Jujur cerita-cerita kamu tadi menginspire aku. Oh, Masya Allah. Semoga bermanfaat Iya. buat semuanya. Iya, bener. Tapi, Kak, ada gak sih Kak motivasi buat Gen Z yang zaman sekarang kan Gen Z ini lagi menghadapi apa ya, quarter life crisis ya Kak, di umur 20-an nih. Ada gak sih motivasi dari Kakak buat gimana sih kita lebih konsisten ngejalanin kegiatan kita, mungkin yang lagi bisnis, gimana sih biar lebih konsisten lagi, gimana pola pikirnya, mindsetnya harus seperti apa? Benar. Untuk
Gen Z ya, teman-teman seperjuangan ataupun adik-adik aku ya. Untuk in this economy yang marak saat ini, untuk kita semua, untuk banyak mencoba hal baru. Yang mana dari mulai itu passion kita ataupun enggak, tapi selagi ada kesempatan, take it, no leave it. Keren. Kak Viva nanti boleh di spill ya sosial medianya biar kita Boleh. bisa stalking dan bisa Boleh. lihat motivasi dari Kak Viva. Sebelum kita mengakhiri percakapan kita, aku mau ngasih satu kalimat. Keberanian justru lahir ketika seseorang tetap melangkah meskipun dipenuhi rasa takut. Tetapi tentang pulang sebagai versi diri yang jauh lebih baik. Oke semuanya, terima kasih sudah mengikuti obrolan kita sampai akhir. Semoga kalian semua sehat selalu. Jangan lupa like, subscribe, dan komen-komen. Kalau misalnya ada saran dan kritik, boleh di komen-komen. Dan jangan lupa follow sosial media Kak Afifa buat motivasi-motivasi. Terus Kak Afifa juga mulai itu ya Kak, jadi food vlogger ya Kak? Iya, seiring nanti perjalanan waktu. bisa ya guys kalian rekomendasi Kak, ini cobain Boleh ini. banget. Kak Afifa ini oke banget. Semoga Kak Afifa sukses ya Kak. Semoga Kak Afifa bisa menjadi motivator sukses. Karena Masya Allah. kamu keren banget jujur. Kamu keren banget. Aku. Ini bukan akhir. Makasih semuanya. Langkah goyah, dunia terasa berat. Dan yang aku Ya, betul. motivasi buat teman-teman seperjuangan aku buat lebih kuatnya kan dan sekarang banyak banget yang sandwich generation ya Kak. Mungkin ngalamin hidup mengalami apa ya, nyari duit itu susah banget. Kasih Kak motivasi Kak biar kita pernah melek Kak. Dari jatuh, aku belajar terbang. Aku ingin dulu ya. Gagal lakukan proses. Udah kayak Mereka bilang berhenti, aku makin nekat progres. Aku pernah gagal tapi tak menyerah. Bangkit lagi walau dunia tak ramah. Setiap luka jadi alasan kuat untuk berdiri lebih hebat. Aku pernah jatuh tapi takkan hilang. Suara hati ini makin lantang. Ini kisah nyata, bukan sekadar mimpi. Ini perjuangan yang besar.